Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para catur mania. Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Di video kali ini saya akan memberikan cuplikan game yang dimainkan oleh Max Owe melawan Robert James Fischer atau yang sering kita sebut dengan Bobby Fischer. Mereka bertemu di New York tahun 1957. Mungkin kawan-kawan sudah tahu Max Owe merupakan juara dunia ke-5 setelah Alexander Alekhine. Pada saat itu Robert James Fischer atau Bobby Fischer baru berusia sekitar 14 tahun saat melawan mantan juara dunia ke-5 ini. Langsung saja kawan-kawan, kita ke permainan. Max Owe memegang putih, Bobby Fischer memegang hitam. Max Owe mengawali dengan pion D4 dibalas Fischer kuda F6. Max Owe melanjutkan pion C4, pion E6, kuda C3, pion D5. Sini bisa kita sebut dengan gambit menteri. Pion pukul pion oleh Max Owe. Fischer pun pukul pion dengan pion. Selanjutnya Max Owe mengembangkan gajahnya ke G5 untuk memaku kuda terhadap menteri. Fischer pun melakukan pakuan kuda terhadap raja dan Max Owe melanjutkan dengan pion E3 membuka diagonal petak terang untuk pengembangan gajah ke depannya. Fischer melanjutkan dengan pion H6 mengancam gajah. Gajah mundur ke H4. Fischer melanjutkan kembali dengan pion C5 menantang pion pusat putih, namun tidak diladeni oleh putih, memilih melangkahkan gajahnya ke D3. Hitam melanjutkan dengan C6, yaitu kudanya untuk memberi tekanan kepada pion pusat. Kuda E2 membackup pion pusat dari ancaman hitam. Fischer memutuskan untuk pukul pion D4 dengan pion C. Selanjutnya Max Owe pukul pion dengan pion. Fischer melanjutkan rokade sayap raja. Begitu juga dengan Max Owe, rokade sayap raja. Berikutnya Fischer melangkahkan gajahnya ke E6. Gajah mundur ke C2, memberi kesempatan bagi menteri untuk menduduki petak D3 ke depannya. Selanjutnya Fischer menarik kembali gajahnya ke E7 untuk menutup pakuan gajah putih terhadap kuda. Max Owe mengembangkan kudanya ke F4. Di sini mungkin kawan-kawan menilai bahwa langkah putih adalah langkah blunder karena hitam mempunyai kesempatan untuk menggarpu kedua perwira ini, yaitu kuda dan gajah dengan pion G5. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Bobby Fischer, melainkan melangkahkan menterinya ke B6, yaitu mengincar pion lemah yang ada di B2. Apabila hitam melakukan garbuan terhadap dua perwira putih dengan pion G5, maka putih kemungkinan besar akan melangkahkan atau pukul gajah dengan kuda sekaligus menggarpu menteri serta beteng. Setelah pion pukul kuda, gajah putih bisa mundur ke G3 dan putih pun baik-baik saja. Sedangkan formasi pertahanan raja hitam akan
sedikit terbuka, tentu kerugian bagi hitam. Oleh karena itu Bobby Fischer melangkahkan menterinya ke B6 untuk mengincar pion yang ada di B2. Namun tidak dihiraukan oleh Max Owe, lebih memilih melangkahkan gajahnya untuk pukul kuda yang ada di F6. Setelah hitam pukul gajah putih, Max Owe melanjutkan menteri ke D3, bersiap untuk melakukan serangan ke jantung pertahanan Raja Hitam secara langsung untuk ancaman skakmat di peta H7. Beteng hitam ke D8 memberi ruang bagi raja untuk bergeser jika ada ancaman skak di peta H7. Coba kita analisa kawan-kawan dalam posisi seperti ini. Mungkin kawan-kawan akan punya opsi lain, yaitu pion G6 untuk menutup ancaman menteri. Apabila hitam melakukan hal ini, putih punya opsi lain, yaitu kuda pukul gajah di peta E6 atau gajah pukul pion yang ada di G6. Apabila dalam posisi seperti ini kuda pukul gajah di peta E6, kemungkinan hitam akan membalas kuda ke B4 untuk mengancam menteri sekaligus mengancam kuda yang ada di peta E6. Jawaban putih kemungkinan adalah kuda di peta C3 pukul pion D5 mengancam menteri. Apabila kuda pukul kuda, selanjutnya putih melanjutkan kuda pukul beteng. Ini merupakan kerugian juga bagi hitam. Oke kawan-kawan, kita kembali ke langkah aslinya, yaitu setelah Max Owe melangkahkan menterinya ke peta D3 memberi ancaman skakmat ke peta H7, Bobby Fischer memilih menggeser betengnya ke peta D8. Namun Max Owe tidak terburu-buru untuk melakukan serangan langsung. Dia juga menggeser betengnya ke peta E1. Kuda B4. Disinilah kesalahan Bobby Fischer. Terlihat langkah kuda ke peta B4 merupakan langkah yang cukup mematikan bagi hitam untuk putih. Namun disinilah kesalahan Bobby Fischer melawan Max Owe. Selanjutnya Max Owe meluncurkan menterinya ke peta H7 skak. Setelah raja bergeser ke F8, Max Owe tidak terburu untuk melakukan serang kembali, hanya memberi ancaman kepada kuda di peta A3 dengan pionnya. Bobby Fischer menjawab dengan kuda pukul gajah. Di sini langkah yang cukup cantik dengan kombinasi yang cukup terukur oleh Max Owe. Selanjutnya melangkahkan kudanya pukul pion yang ada di D5, mengorbankan gajahnya yang telah dipukul oleh kuda dengan memberikan pukulan yang telak bagi pertahanan hitam. Setelah kuda pukul pion D5, hitam menjawab dengan beteng pukul kuda di D5. Di sini apabila putih pukul kuda dengan gajah, tentu skakmat oleh menteri di H8. Oleh karena itu dalam posisi seperti ini Bobby Fischer pukul kuda dengan beteng. Selanjutnya
langkah pamungkas yang membuat Bobby Fischer menyerah di langkah ke-20 ini adalah kuda pukul beteng kembali. Di sini Bobby Fischer menyerah di langkah ke-20. Coba kawan-kawan lihat kombinasi yang dilakukan oleh Max Uwe, yaitu di sini terdapat dua ancaman, yaitu skakmat oleh menteri di petak H8 dan ancaman terhadap menteri hitam oleh kuda. Apabila hitam mempertahankan menterinya, tentu skakmat oleh putih di petak H8 dengan menteri. Apabila mempertahankan rajanya, tentu selanjutnya menteri akan jatuh. Kemungkinan langkah terbaik bagi hitam adalah pion G5. Setelah kuda pukul menteri, selanjutnya pion pukul kuda dan menteri pukul pion yang ada di A6. Hitam bisa menjawabnya dengan menutup skak yang dilakukan oleh menteri dengan gajah. Menteri kembali pukul pion hitam di G5. Tentu dengan posisi seperti ini hitam akan kesulitan untuk meladeni permainan putih setelah kehilangan menterinya di langkah ke-20. Dan langkah-langkah berikutnya yang mungkin akan terjadi akan seperti ini. Kuda pukul beteng, maka putih bisa melanjutkan pion D5 mengancam menteri. Setelah gajah pukul pion D5, menteri pukul gajah. Tentu tidak imbang lagi bagi hitam untuk meladeni permainan putih. Itulah kawan-kawan permainan mantan juara dunia kelima Max Uwe meladeni Bobby Fischer muda, yaitu setelah langkah ke-20 kuda pukul beteng, Bobby Fischer menyerah. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.